Nasihat Imam Syafi'i penuh hikmah dan teladan. Besarnya rasa takut itu sesuai dengan kapasitas ilmunya. Ilmu itu bukan yang dihafal, tetapi yang memberi manfaat. Pilar kepemimpinan itu ada 5, perkataan yang benar, menyimpan rahasia, menepati janji, senantiasa memberi nasihat, menunaikan amanah. Orang yang pandai akan bertanya tentang apa yang ia ketahui dan tidak ia ketahui. Dengan menanyakan apa yang ia ketahui, maka ia akan semakin mantap. Dan dengan menanyakan apa yang belum ia ketahui, maka ia akan menjadi tahu. Sementara orang bodoh itu meluapkan kemarahannya karena sulitnya ia belajar, dan ia tidak menyukai pelajaran. Siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka harus disertai dengan ilmu. Dan siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, juga harus dengan ilmu. Cukuplah ilmu menjadi sebuah keutamaan saat orang yang tak memiliki, mengaku-ngaku memilikinya, dan merasa senang jika dipanggil dengan gelar ilmuwan. Aku mampu berhujah dengan 10 orang berilmu, tapi aku akan kalah pada 1 orang yang jahil, bodoh, karena ia tidak tahu akan landasan ilmu. Ilmu itu seperti air, jika ia tidak bergerak, maka ia akan menjadi keruh lalu membusuk. Pekerjaan terberat itu ada 3, sikap dermawan di saat keadaan sempit, menjauhi dosa di kala sendiri, berkata benar di hadapan orang yang ditakuti. Takabur, sombong, adalah akhlak tercela. Ketahuilah sesungguhnya hidupmu di dunia akan sirna, dindingnya juga akan hilang dan hancur. Maka perbanyaklah perbuatan baik, dan jangan terlalu banyak berangan-angan. Tiada kesusahan yang kekal, tiada kegembiraan yang abadi, tiada kefakiran yang lama, tiada kemakmuran yang lestari. Barang siapa mengadu domba untuk kepentinganmu, maka dia akan mengadu domba dirimu. Dan barang siapa menyampaikan fitnah kepadamu, maka ia akan memfitnahmu. Orang yang mengkaji ilmu faraid dan sampai pada puncaknya, maka akan tampil sebagai sosok orang yang ahli berhitung. Adapun ilmu hadits, itu akan tampak nilai keberkahan dan kebaikannya pada saat tutup usia. Adapun ilmu fikih, itu merupakan ilmu yang berlaku untuk semua kalangan baik muda maupun yang tua, karena fikih merupakan dasar dari segala ilmu. Ilmu tidak akan dapat diraih kecuali dengan ketabahan. Ilmu itu adalah sesuatu yang bernilai positif, bukan yang menempel di kepala.
Barang siapa mengaku dapat menggabungkan dua cinta dalam hatinya, yaitu cinta dunia sekaligus cinta Allah, maka dia telah berdusta. Jagalah lidahmu wahai manusia, jangan sampai ia mematukmu karena ia adalah ular. Maka, berpikirlah sebelum menentukan suatu ketetapan, atur strategi sebelum menyerang, dan musyawarahkan terlebih dahulu sebelum melangkah maju ke depan. Cukuplah kebodohan menjadi aib, saat orang yang bodoh merasa terbebas darinya, dan marah jika digelari dengannya. Kaji dan dalamilah sebelum engkau menduduki jabatan, karena kalau engkau telah mendudukinya, maka tidak ada kesempatan bagimu untuk mengkaji dan mendalaminya. Sebagaimana Tuhanmu telah mencukupkan rezekimu di hari kemarin, maka jangan khawatirkan rezekimu untuk esok hari. Berapa banyak orang yang telah berbuat kebajikan kepadamu yang membuatmu terbelenggu dengannya, dan berapa banyak orang yang memperlakukanmu dengan kasar dan ia memberi kebebasan kepadamu. Jadikanlah diam sebagai sarana atas pembicaraanmu, dan tentukan sikap dengan berpikir. Menghindarkan telinga dari mendengar hal-hal yang tidak baik merupakan suatu keharusan, sebagaimana seseorang mensucikan tutur katanya dari ungkapan buruk. Sebesar-besar aib, keburukan, adalah kamu mengira keburukan orang lain sedangkan keburukan itu terdapat dalam diri kamu sendiri. Jika semua orang menjauh ketika engkau mendapat kesulitan, maka ketahuilah bahwa Allah ingin membuatmu kuat dan Ia akan menjadi penolongmu. Kebaikan itu ada di 5 perkara: kekayaan hati, bersabar atas kejelekan orang lain, mengais rezeki yang halal, takwa, dan yakin akan janji Allah. Perbanyakkan menyebut Allah daripada menyebut makhluk. Perbanyakkan menyebut akhirat daripada menyebut dunia. Sebaik-baik harta simpanan adalah takwa, dan sejelek-jeleknya adalah sikap permusuhan. Siapa yang menginginkan husnul khotimah di penghujung umurnya, hendaknya ia berprasangka baik kepada manusia. Jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu. Doa di saat tahajud adalah umpama anak panah yang melesat tepat mengenai sasaran. Jangan mencintai orang yang tidak mencintai Allah. Kalau dia berani meninggalkan Allah, apalagi meninggalkan kamu. Jangan terpesona dengan kehidupanmu di dunia,
dunia sehingga meninggalkan kehidupan akhirat. Maka, berpikirlah sebelum menentukan suatu ketetapan, atur strategi sebelum menyerang, dan musyawarahkan terlebih dahulu sebelum melangkah maju ke depan. Terlalu keras dan menutup diri terhadap orang lain akan mendatangkan musuh, dan terlalu terbuka juga akan mendatangkan kawan yang tidak baik. Maka posisikan dirimu di antara keduanya. Setiap orang pasti ada yang mencintai dan ada yang membenci. Karena engkau tidak dapat menghindar dari hal tersebut, maka bergabunglah bersama orang-orang yang taat kepada Allah. Bekal paling merugikan untuk dibawa ke akhirat adalah permusuhan. Singa jika tidak keluar dari sarangnya, ia tidak akan mendapatkan makanan. Begitu juga dengan anak panah, jika tidak meluncur dari busurnya, anak panah tersebut tidak akan mengenai sasaran. Jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu. Jika kamu tidak tahan terhadap penatnya belajar, maka kamu akan menanggung bahayanya kebodohan. Andaikan aku ditakdirkan mampu menyuapkan ilmu kepadamu, pasti kusuapi engkau dengan ilmu. Orang yang berilmu dan beradab, tidak akan diam di kampung halaman. Tinggalkan negerimu, merantaulah ke negeri orang. Tujuan dari sebuah ilmu itu adalah untuk mengamalkannya, maka ilmu yang hakiki adalah ilmu yang terefleksikan dalam kehidupannya, bukan ilmu yang hanya bertengger di kepala. Jika terdapat banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, maka mulailah dari yang terpenting dan mendesak. Jika ada seorang yang ingin menjual dunia ini kepadaku dengan nilai harga sekeping roti, niscaya aku tidak akan membelinya. Manusia yang paling tinggi kedudukannya adalah mereka yang tidak melihat kedudukan dirinya, dan manusia yang paling banyak memiliki kelebihan adalah mereka yang tidak melihat kelebihan dirinya. Bumi Allah amatlah luas, namun suatu saat apabila takdir sudah datang angkasa pun serasa sempit. Silakan hina diriku sepuas kalian, aku akan tetap diam saja. Bukannya aku tidak punya jawaban, tapi singa selalu tidak akan membalas gonggongan anjing. Terlalu keras dan menutup diri terhadap orang lain akan mendatangkan musuh, dan terlalu terbuka juga akan mendatangkan kawan yang tidak baik. Maka posisikan dirimu di antara keduanya. Apabila sikap hatimu selalu rela dengan apa yang ada, maka tak ada perbedaan bagimu antara dirimu sendiri dan para hartawan. Banyak orang yang telah meninggal, tapi nama baik mereka tetap kekal.
Dan banyak orang yang masih hidup, tapi seakan mereka orang mati yang tak berguna. Biarlah mereka bersikap bodoh dan menghina, dan tetaplah kita bersikap santun. Gaharu akan semakin wangi ketika disulut api. Dosa-dosaku kelihatan terlalu besar buatku, tapi setelah kubandingkan dengan keampunanmu, ternyata keampunanmu jauh lebih besar. Orang paling tertipu adalah yang merendah di hadapan orang yang tidak menghargainya, yang mencintai orang yang tidak bermanfaat baginya, yang bangga dengan pujian orang yang tidak mengenalnya. Kesabaran merupakan akhlak mulia, yang dengannya setiap orang dapat menghalau segala rintangan. Betapa aku senang, jika semua ilmu yang aku ketahui dimengerti oleh semua orang. Maka dengannya aku mendapat pahala, meskipun mereka tidak memujiku. Marahnya orang yang mulia bisa terlihat dari sikapnya, dan marahnya orang yang bodoh terlihat dari ucapan lisannya. Kekenyangan dapat memberatkan badan, mengeraskan hati, mengusir kecerdasan, mengundang tidur dan melemahkan semangat ibadah. Dirimu menganggap bahwa kamu tidak lebih dari sebuah badan. Sesungguhnya di dalam dirimu ada sesuatu yang lebih besar dari semesta. Engkau takkan mampu menyenangkan semua orang. Karena itu, cukup bagimu memperbaiki hubunganmu dengan Allah, dan jangan terlalu peduli dengan penilaian manusia. Kedermawanan dan kemuliaan adalah dua hal yang dapat menutupi aib.